Ya, jumpa lagi dengan saya Chandra di sini. Teman-teman, kali ini saya pengen sharing seperti judulnya. Tidak perlu beli asuransi swasta, asuransi kesehatan swasta tepatnya. BPJS saja sudah cukup. Nah, ini saya sharing berdasarkan pengalaman pribadi saya yang baru-baru saja terjadi terhadap orang tua saya sendiri. Nah, jadi ketika saya masuk di dunia asuransi, orang tua saya itu semua udah kena sakit, sehingga saya apply asuransi beberapa kali, beberapa tempat itu ditolak, meskipun cuma ambil asuransi jiwa saja itu ditolak. Ya singkat cerita, jadi orang tua saya nggak punya asuransi dong gitu. Nah ya mau nggak mau BPJS dari pilihan. BPJS kita ambil, kita bayar. Nah, dan syukur-syukur sejauh ini ya sampai 2-3 tahun terakhir lah mama saya tuh sering pakai, alias karena sakit jantungnya nggak kuat. Jadi mama tuh udah sakit jantung udah lama sekali sebelum saya masuk asuransi malah. Tapi kambuhnya baru 3 tahun terakhir ini yang parah-parahnya. Kambuhnya gimana ya, kalau jalan itu sesak napas gitu kan, jadi harus kontrol. Nah, setiap bulan kontrol ke dokter. Nah, jadi mengapa saya bilang BPJS sangat bagus, ya itu karena sedikit 1 rupiah pun kita nggak bayar. Nah, coba kalau asal saya swasta kan nggak bisa cover, ya nggak, kalau jalan harus rawat inap. Sedangkan orang tua saya itu nggak mau yang namanya rawat inap. Nah, sekarang aja nih barusan mama saya terpaksa, dia mau nggak mau harus rawat inap karena udah nggak kuat banget badannya. Jadi udah 4 hari rawat inap. Nah, semua sampai sekarang pun kita belum keluarin 1 rupiah pun buat rumah sakit, kecuali uang parkir ya. Ya maklum lah ya. Nah, jadi semua biaya check up, pengobatan, ronsen, semua itu kita nggak keluarin duit sama sekali. Nah, so keren kan? Nah, kurang apa lagi gitu. Nah, jadi ya nggak perlu lah beli asuransi kesehatan swasta ya kan? Nah, tapi ada tapinya teman-teman. Jadi kalau saya udah pakai beberapa kali BPJS ya, bukan hanya pas kejadian mama saya doang. Nah, jadi setiap kali kita kalau mau ngantri, ya Anda nggak perlu beli asuransi kesehatan swasta kalau Anda siap ngantri, ya, siap dicuekin, lama banget prosesnya, dan Anda siap ambil rujukan ke sana ke sini. Ya, singkat cerita kemarin tuh yang paling saya ngerasain kemarin pas nganterin mama saya. Jadi kita mau rawat inap gitu kan. Nah, disuruh dipontang-panting, ya saya tahu itu mungkin prosedurnya, tapi karena baru kali ini saya ngalamin, biasanya rawat jalan doang kan. Jadi dari ke tempat pendaftaran disuruh ke IGD. Saya bilang mama saya mau rawat inap, saya bilang gitu. Iya, nanti bapak ke IGD dulu. Nah, kalau ke IGD nanti dokter IGD yang menentukan perlu rawat inap atau enggak. Saya bilang gimana nggak perlu rawat inap? Saya tetap ngotot teman-teman. Nah, jadi singkat cerita, ya udahlah, saya nocas saya ke IGD. IGD sampai di IGD tahu nggak? Tanya, kalau kamu kita nggak nanya, Anda nggak ditanggepin di sana, nggak dianggap. Ya mungkin saya nggak tahu ya, mungkin karena terlalu rame atau terlalu sibuk, jadi mereka nggak nanggepin gitu, nggak tahu bahwa itu ada pasien gitu. Jadi saya nanya, terus dok, ya ada apa? Ya, ini mau rawat inap, katanya dari pendaftaran disuruh ke IGD. Kenapa keluhannya? Ditanyalah keluhannya apa, ya kan? Oke, yaudah tunggu masuk ke ruangan IGD situ, tunggu aja pak. Oke, ya udah tunggu gitu kan. Nah, tunggu bukan 1-2 menit, tapi hampir 1 jam kita nggak ada yang layanin. Nah, jadi kalau teman-teman kalau siap menunggu, ya
Gak apa-apa pakai BPJS saja gitu kan. Seperti Anda tidak dianggap. Nah, tapi saya maklumin sih, memang rame. Di situ ada beberapa orang. Jangankan mama saya gitu kan. Ada beberapa orang yang lebih parah. Kenapa lebih parah? Napasnya udah sengap, bengap. Sampai udah kayak mau maaf meninggal gitu. Wah, saya ngeliatinnya serem banget gila. Gitu kan. Terus ada satu lagi ibu-ibu napasnya juga udah kayak kecapean banget. Nah, ya mama saya belum sampai segitunya, tapi dia kalau diem duduk aja nggak capek. Tapi kalau kelamaan capek, jalan nggak kuat, capek, napasnya nggak kuat. Nah, ternyata ya gitu. Nah, yang udah setengah mati aja, yang napasnya udah kayak menjerit gitu. Itu lama banget ditanganinnya. Saya udah takut, wah, saya dalam hati saya mikir, pantesan aja ya ada orang meninggal di IGD. Kayaknya karena itu salah satunya. Ya syukur-syukur ya orang nggak meninggal di depan mata gue gitu kan. Serem banget gitu. Gue ngeliatnya tuh asli serem banget. Gue balikin badan langsung gue geser mama gue supaya nggak ngeliat ke sana. Takut. Ya kita dicuekin sampai saya nanya lagi. Sus ini mama saya mau tensi ya. Oh keluhannya apa? Nanya lagi. Ya begitu deh ya singkat cerita mau nggak mau kita harus super sabar kalau mau pakai BPJS ya. Nah tunggu tunggu setelah pertanyaan terakhir. Nah jadi 45 menit 50 menit lah kurang lebih 1 jam kurang baru ada yang tensi ditanya-tanya segala macam bla 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 bla. Nah habis itu ngapain? Tunggu lagi. Nah singkat cerita tunggunya ini lebih lama karena dia nunggu mau di mau diapain nih mama saya gitu. Nah, kembali 1,5 jam kemudian sore gitu jam 4 ya itu kalau nggak salah. Jam 4 saya baru ini nanti dokter baru datang, dokter IGD. Tadi itu yang meriksa tuh suster ya, yang tensi segala macam. Nah, dokter IGD datang cek apa keluhannya Bu, dipencet-pencet, diperiksa-periksa, cerita-cerita, ngobrol-ngobrol. Nah, singkat cerita ya udah ini nanti coba kita pasang selang pipis dulu ya. Nah, jadi mama saya kan nggak bisa kencing juga tuh, jadi perutnya gede gitu kan, berat, susah napasnya karena airnya banyak banget, udah menggenang gitu, jadi jantungnya nggak kuat. Nah, jadi nanti pas kita pasang kencing dulu, kita observasi, nanti kita lihat kencingnya banyak atau enggak, apa karena nggak bisa kencing doang sehingga perutnya gede atau bukan lain. Oke, lakukan aja dok, saya bilang. Yang penting mama saya bisa sembuh, aku bilang gitu. Oke, ya udah. Nah, setelah itu setengah jam kemudian lah kurang lebih lah. Setengah jam atau 45 menit baru pasang selang kencing. Nah, jadi itu di jam 6, jam 4, ya jam 5-an gitu. Nah, udah pasang. Dan ternyata kencingnya nggak banyak. Wah, berarti bukan masalah nggak bisa kencing tapi masalah yang lain, jadi harus diobserv lagi. Nah, nanti di ronsen ya bla 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 bla. Nah singkat cerita setengah jam atau 1 jam kemudian baru diantar ke ruangan ronsen. Nah itu jam 6, setengah 7 ya, setengah 7 lah kurang lebih ya, setengah 7 gitu. Nah, ronsen 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 blak blak blak, udah habis ronsen ya udah tunggu. Nah tunggu sampai mama saya ini ngapain lagi ya, iya tunggu hasil dokter ngomong apa, baca baca hasil ronsennya seperti apa, ya pokoknya tunggu gitu. Mama saya udah capek banget tuh ya, kita juga yang nunggu capek gitu kan, cuman ya itu jangan protes, kan gratis BPJS ya. Jadi Kanda kalau mau hanya punya BPJS bagus, memang di cover semua, tapi Anda harus siap sabar, antri, nunggu. eh, Kalau eh, Anda tahan bagus, nggak tahan ya wassalam, yaitu kasarnya begitu. Itu memang begitu prosedurnya, kita nggak bisa salahin rumah sakit atau apanya gitu karena memang banyak yang pakai BPJS seperti itu. Nah kalau saya memang mau nggak mau mama saya cuma bisa punya BPJS karena asuransi swasta kan balik lagi seperti di awal tidak bisa terima lagi seperti itu. Singkat cerita
Saya gantian, jadi kakak saya datang gantian yang jagain. Hasilnya itu kakak saya baru ngabarin jam 8 jam 9. Jadi mama harus diisolasi, takutnya disuspek ada batuk gitu. Padahal mama saya nggak pernah keluar rumah sejak corona. Nggak corona pun memang mama saya nggak pernah keluar rumah orangnya, nggak suka gitu. Sekarang nonton TV aja di rumah. Jadi terima tamu pun nggak ada ya, palingan cuma kita aja anak-anaknya gitu. Ya 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 udah kita mau nggak mau nurutin dong. Jadi mama masuk ruang isolasi, kakak saya pulang, ngabarin bla 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 bla. Nah, hari apa tuh ya? Jumat kok nggak salah. Jumat. Hari Minggu nggak ada kabar. Sabtu, Minggu nggak ada kabar. Hari ini baru dikabarin. Puji Tuhan, Mama bebas dari COVID. Dan ya selama Sabtu Minggu itu kita telepon-teleponan terus yang pengen tahu kabarnya gimana karena nggak bisa jenguk. Saya cuma takutnya dia sendirian drop gitu kan. Ya itulah. Jadi singkat cerita, uh, kondisi Mama udah membaik, udah lumayan ya. Puji Tuhan. Semuanya semoga makin baik ya. Dan saya bersyukur ya rumah sakit masih mau bantu mama kita, jaga mama kita ya, kasih makan, dirawat ya. Tapi ya bersyukur sekali lah saya. Dan kali ini sekarang mama udah masuk ke ruangan biasa. Itu pun bukan ruangan kamar, tapi memang ya udah kayak memang kamarnya penuh mau gimana kan covid banyak banget gitu kan. Ini jadi di masuk ruangan biasa. Jadi ruangan IGD tapi ada ruangan itunya gitu lah ya susah jelasin. Ya terima kasih lah ke rumah sakit itu udah mau bantu. Jadi sekarang lagi dijaga kakak saya. Tadi saya baru dari sana juga. Kondisi mama udah membaik. Terima kasih. Ya mohon doanya teman-teman semoga mama bisa pulang segera sehat. Nah kesimpulannya teman-teman nggak perlu beli asuransi kesehatan swasta. Jika PBBJS saja sudah cukup. Ya jika teman-teman sabar menunggu antrian. Kedua, jangan protes, ya, jangan komplain kalau lama, kalau ngantri. Ketiga, kalau dicuekin kelamaan, ya itu balik lagi jangan protes, seperti itu. Sabar aja, tunggu giliran. Karena sebanyak orang yang lebih parah dari kondisinya, kita pun belum tentu terlayani gitu. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri gitu kan. Ya, saya mau protes gimana gitu kan. Ya, nah, dan syukur-syukur ya Anda bisa kuat nahan antriannya itu aja. Oke. Nah, di sini saya berpikir, wow, kita ini benar-benar perlu banget asuransi kesehatan yang bagus banget atau kita harus punya uang cash yang banyak banget kalau mau dapat servis yang bagus. Itu aja di kepala saya gitu kan. Sayangnya mama nggak bisa punya asuransi kesehatan lagi. Kalau bisa saya mau berani bayar berapapun yang masuk akal tentunya. Nggak mungkin juga 100 juta sebulan saya bayar kan. Ya kalau nggak bisa lagi, kalau seandainya kita punya income yang gede puluhan ratusan juta sebulan mungkin bisa sangat-sangat membantu ya. Tapi saya belum punya income ratusan juta itu sebulan ya, dan kita juga punya cicilan banyak. Jadi perlu kita perlu banget ya punya uang yang besar banyak dengan asuransi kesehatan yang besar. Ya, kalau Anda nggak siap seperti yang tadi saya bilang. Oke, gitu aja dulu teman-teman. Nanti saya sharing lagi apa yang saya rasakan, pengalaman saya. Ya, oke. Ini bukan rekomendasi, ini bukan saran. Saya cuma sharing apa yang saya alamin. Nyata, realita. Maaf kata jika ada salah-salah. Maaf kata jika ada yang terpojokan atau yang salah. Bukan maksudnya tertentu. Tapi ini hanya pengalaman. Sekali lagi disclaimer ini hanya pengalaman pribadi. Oke, demikian sharing saya. Semoga bermanfaat buat teman-teman ya. Ambil keputusan yang bijak, pikirin baik-baik. Semoga yang terbaik buat Anda semua. Terima kasih. Sampai jumpa di next sharing. Thank you.